Shalom. Tema firman Tuhan hari ini, mengenal isi hati Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak banyak orang yang mengenal isi hati Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun banyak yang tidak mengenal isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah kehendak Tuhan. Isi hati Tuhan ialah sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat-umatnya. Saudaraku, kami setiap kali kami berdoa, setiap kali kami beston, doa pujian penyembahan kepada Tuhan, kami selalu berkata seperti ini, saudaraku, dalam doa. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Tuhan, sampaikanlah isi hatimu kepada kami. Karena apa, saudaraku? Karena kalau kami sebagai hamba Tuhan tidak menyampaikan isi hati Tuhan, kami salah di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kami hamba Tuhan, orang Kristen, tidak mengerti isi hati Tuhan, dia jauh dari yang namanya berkat Tuhan. Tetapi kalau kita kenal isi hati Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Isi hati Tuhan itu berbicara keinginan Tuhan atas hidup kita. Isi hati Tuhan berbicara apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami yang saya sampaikan tadi, ketika kami berdoa, kami beston, kami selalu bertanya Tuhan, Tuhan, apa keinginanmu untuk kami kerjakan? Tuhan, apa kehendakmu untuk kami lakukan? Kami tidak mau berjalan atas keinginan kami sendiri, ya Tuhan. Kami tidak mau bertindak atas kemauan kami sendiri, tetapi sampaikanlah isi hatimu bagi kami. Saudaraku, beberapa hari yang lalu ketika kami sementara pujian penyembahan, saya pegang gitar, kami sementara mengangkat lagu kepada Tuhan, kami sementara masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba-tiba saudaraku, ketika kami sudah berkata, Tuhan, sampaikanlah isi hatimu Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami. Saudaraku, apa yang terjadi? Dalam penyembahan itu tiba-tiba Roh Kudus berbicara di hati kami. Roh Kudus berbisik di hati kami. Kamu harus memberi bagi seorang hamba Tuhan ini. Kamu harus menabur bagi seorang ibu hamba Tuhan ini. Saya tidak perlu sebutkan nama hamba Tuhan itu siapa, ibu itu siapa, saudaraku. Saudaraku, secara manusia ketika suara itu datang di hati kami, ketika Roh Kudus berbicara di hati kami dengan jelas, saya berkata, oh Tuhan, berarti ini isi hati Tuhan. Kan kami ngomong sama Tuhan, Tuhan, sampaikanlah isi hatimu kepada kami. Beritahukanlah keinginanmu untuk kami lakukan. Dan Tuhan berbicara, saudaraku, kalian harus memberkati hamba Tuhan ini. Dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, gembala, saudaraku yang melayani. Kalian harus berkorban bagi ibu ini, bagi hamba Tuhan ini. Saudaraku, secara manusia, kami punya banyak sekali kebutuhan. Kami punya banyak sekali kebutuhan di hari-hari ini. Dan apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan, nominalnya bagi kami itu cukup besar. Saudaraku, sebagai manusia saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami punya kebutuhan itu banyak. Kami harus ini, harus itu, bayar ini, bayar itu, banyak sekali Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan suruh kami harus berikan. Tidak boleh tahan-tahan ketika Tuhan sudah berbicara di hati kami. Walaupun saudaraku dalam hidup kami ada banyak sekali kebutuhan yang harus kami penuhi. Saya bilang, Tuhan, kalau ini memang adalah keinginan Tuhan, ini adalah suaramu yang engkau sampaikan untuk kami kerjakan, kami harus buat, kami harus lakukan. Kami tidak boleh tunda-tunda untuk melakukan perintah Tuhan ini. Untuk melakukan suara Tuhan ini kami harus lakukan. Walaupun saudaraku, kami harus menahan diri untuk keperluan kami. Keperluan kami dan kebutuhan kami harus sampingkan dulu. Kami tidak lakukan untuk kebutuhan kami dulu. Kami utamakan suara Tuhan dulu, saudaraku. Kami utamakan isi hati Tuhan. Walaupun
Hidup kami saudaraku banyak yang harus kami penuhi, tetapi kami tidak mau menjadi hamba Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau kami salah sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi? Kami beston pagi dan malamnya saudaraku berkat yang Tuhan suruh untuk kami bawa. Tuhan suruh kami harus bawa uang kepada ibu tersebut, hamba Tuhan tersebut. Malam itu kami datang walaupun jaraknya jauh dari gereja pelayanan kami. Kami datang ke tempat itu saudaraku. Kami bawa apa yang Tuhan suruh untuk kami lakukan. Saudaraku, mari kita lihat Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Kristus pengantara kita, ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudaraku, Tuhan bilang, siapa yang mengenal Tuhan, siapa yang mengenal aku, dia menuruti perintah-perintahku. Saudaraku, ada lagu yang berkata seperti ini. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Saudaraku, kalau kita mau mengenal isi hati Tuhan, kita akan mengesampingkan kepentingan kita. Dan kita akan mengutamakan kepentingan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar mengenal isi hati Tuhan. Mengenal isi hati Tuhan, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar kenal sama Tuhan. Dia kenal Tuhan. Dia tidak akan takut untuk melakukan perintah, karena dia tahu Tuhan Allah yang sanggup mengadakan segala kebutuhannya. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Saudaraku, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Saudaraku, kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan khawatir dengan kebutuhan kita. Seperti yang kami alami. Saudaraku, secara manusia ini berat. Kami harus berkorban dengan jumlah yang cukup besar bagi ukuran kami, saudaraku. Karena banyak kebutuhan yang harus kami penuhi. Tetapi Tuhan berkata, utamakan dulu ibu ini, hamba Tuhan ini. Saudaraku, untuk memberi itu butuh perjuangan. Mengenal Tuhan dan kebenarannya butuh tindakan, saudaraku. Saudaraku, kami percaya iman kami sementara dibentuk oleh Tuhan menjadi emas yang murni. Kalau kami sudah menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan, sudah berharga di hadapan Tuhan, saya percaya kalau cuma kebutuhan kita itu kecil bagi Tuhan. Belajar mengenal Tuhan, lakukan isi hati Tuhan. Tuhan bilang, barang siapa tidak menuruti perintah-perintahku, dia tidak mengenal aku. Bahkan dia adalah pendusta, bahkan tidak ada kebenaran di dalamnya. Saudaraku, ternyata kalau kita tidak mengenal Tuhan, itu sama artinya kita tidak melakukan perintah Tuhan. Dan Alkitab berkata, tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi orang Kristen kalau tidak melakukan firman Tuhan, tidak ada kebenaran di dalamnya. Orang Kristen yang tidak melakukan kehendak-kehendak Tuhan, tidak ada kebenaran di dalamnya. Bahkan Tuhan berkata, engkau adalah pendusta. Saudaraku, kami takut sekali kalau kami hamba Tuhan, Tuhan bilang, engkau adalah pendusta. Saudaraku, berarti sia-sia pelayanan kami. Oh, kami takut sekali kalau Tuhan yang menolak kami. Kalau manusia yang menolak kami, tidak apa-apa. Itu sudah biasa kami alami. Sebagai hamba Tuhan harus siap untuk menderita, siap untuk ditolak. Sebagaimana Yesus pernah mengalami ditolak di Nazaret, di kampung halamannya, dia tersakiti. Orang-orang tidak menganggap dia. Orang berkata, siapakah Yesus itu? Dia kan anaknya Yusuf, si tukang kayu. Ditolak, kami tidak apa-apa ditolak manusia. Manusia berkata, siapakah pendeta Fani itu?
Siapakah saya itu? Tidak apa-apa saudaraku. Tetapi jangan sampai Tuhan yang menolak hidup kita. Tidak ada berkat di dalamnya. Tidak ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Jadi apa hidup ini kalau tidak ada Tuhan? Amin. Jadi apa hidup ini kalau tanpa Yesus di hidup kita? Jadi apa hidup ini kalau Tuhan tidak beserta dengan kami sebagai hamba Tuhan? Jadi saudaraku, kami mau ajarkan jemaat semua, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, jadilah pribadi-pribadi yang mengenal isi hati Tuhan. Ketika Roh Kudus sudah berbicara di telingamu, kamu harus buat ini. Lakukan itu saudaraku, itu adalah suara hati Tuhan. Ketika di telingamu sudah ada suara yang berkata, kamu harus bertobat. Kamu harus setia, kamu harus berkorban, kamu harus cari Tuhan. Itu adalah suara Tuhan yang sementara berbisik di hatimu. Ketika Tuhan sudah menggerakkan engkau untuk berkorban, jangan tahan-tahan. Tuhan sudah berbisik di hatimu, isinya Tuhan, isi hati Tuhan sudah disampaikan atas hidupmu. Jangan kau menolak suara itu. Kalau kita tidak menolak suara Tuhan, kita belajar mengerti isi hati Tuhan, saya percaya kita akan mengalami yang namanya berkat kelimpahan. Amin. Kita akan mengalami yang namanya berkat 100 kali lipat, 100 kali ganda. Karena apa? Kita belajar melakukan kehendak Bapa. Kita belajar mengenal isi hati Tuhan. Saudaraku, belajar mengenal isi hati Tuhan memang tidak mudah saudaraku. Seperti yang kami alami Tuhan, tidak mudah untuk kami lakukan firman ini. Tidak mudah kami melakukan apa yang Kau suruh. Tetapi kami tidak mau menjadi hamba Tuhan yang hanya sekedar berteori. Pendeta yang hanya sekedar berteori. Tetapi kami benar-benar mau melakukan firman Tuhan. Mau melakukan isi hati Tuhan. Mau mendengar isi hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap orang percaya yang mau melakukan kehendak Tuhan. Yang mau mengerti isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.